Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Rizky Amalia dari kelas 1E. Di video sebelumnya, kita sudah melakukan analisis transaksi, kemudian mencatatnya ke jurnal umum, mempostingnya ke buku besar, dan membuat neraca saldo. Di video kali ini kita akan melanjutkan siklus akuntansi, yaitu jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Mari kita mulai. Jurnal penyesuaian. Rizky Travel menyusun laporan keuangan setiap bulan. Beberapa data penyesuaian untuk bulan Februari 2023 sebagai berikut. Penyesuaian yang pertama yaitu hasil perhitungan fisik menunjukkan perlengkapan atau supplies yang tersisa pada bulan Februari 2023 sebesar 50.000. Jadi perlengkapan atau supplies yang tersisa hanya 50.000. Coba kita lihat di buku besar pada akun perlengkapan. Nah, di buku besar masih menunjukkan saldo 1.060.000 pada posisi debit. Tetapi setelah dilakukan perhitungan fisik, ternyata yang tersisa hanya 50.000. Berarti ada perlengkapan yang sudah menjadi beban. Akun yang terlibat yaitu supplies expense dengan nomor akun 513 pada supplies. Supplies itu supplies ya. Nomor akunnya 113. Nominalnya yaitu nominal di buku besar dikurangi 50.000. Ini sama. Jadi perlengkapan yang sudah dianggap sebagai beban yaitu sebesar 1.010.000. Ini langsung kita posting ya ke buku besar. Pertama kita posting dulu ke supplies expense tanggal 28. Supplies tanggal 28. Di kredit suppliesnya berkurang karena ada 1.010.000 yang sudah dianggap sebagai beban. Jadi saldo supplies yaitu 50.000. Nah, betul kan? Kita lanjut. Penyesuaian yang kedua. Beban sewa untuk bulan Februari 2023 adalah 500.000. Beban sewa berarti kita sudah menikmati sewa yang diakui sebagai beban yaitu 500.000. Akun yang terlibat yaitu rent expense dengan nomor akun 512 pada prepaid rent. Prepaid rent-nya itu akun 114. Nominalnya 500.000. Jadi kan kita pada awal bulan kemarin tanggal Nah, ini tanggal 2 kan kita sudah menyewa ruko 6 juta untuk 12 bulan atau untuk 1 tahun. Nah, sedangkan kan Rizky Travel ini menyusun laporan keuangannya setiap bulan. Jadi, setiap 1 bulan sekali, saldo
prepaid rent itu harus disesuaikan. Nah, untuk bulan ini yang sudah dianggap sebagai beban 500.000. 500.000 ini diambil dari sini kan. Nah, cara mendapatkannya itu 6 juta ini dibagi dengan 12, berarti kan 500. Satu bulannya itu 500.000 beban sewa. Penyesuaian yang ketiga, semua peralatan harus disusutkan tiap bulannya dengan menggunakan metode garis lurus. Kita lihat, kita mempunyai 2 peralatan, tapi pada buku besar kita hanya mempunyai 1 akun, yaitu akun equipment. Jadi 2 peralatan itu yaitu mobil dan komputer itu digabung di dalam sini. Jadi AJP-nya yaitu depreciation expense, beban depresiasi, dengan nomor akun 514 pada accumulated depreciation equipment dengan nomor akun 122. Betul, 122. Betul. Nah, semua peralatan kita mulai dari mobil dulu. Jadi kan mobil Avanza itu dibeli dengan harga 235, tetapi ada nilai residu atau nilai sisanya 20 juta. Dengan umur ekonomis mobil ini 8 tahun. Berarti begini cara mencarinya ya teman-teman. Kita sama dengankan dulu. Kita pindah ke sini. Kita tahu kan harga peralatan mobil itu 235 juta. Kita masukkan dulu. 235 juta. Ada nilai residunya. Nilai residunya itu 20 juta. Kita kurangkan dulu. Nah, ini kan sudah dapat. Umur ekonomis mobil ini 8 tahun. Berarti mobilnya dianggap bisa bertahan 8 tahun atau bisa memberikan manfaat selama 8 tahun. Ini kan sudah dapat untuk penyusutan selama 1 tahun. Tapi yang diminta itu penyusutan tiap bulan. Berarti kita harus membaginya lagi dengan 12. Mengapa 12? Karena kan ini 1 tahun. Nah, 1 tahun itu kan 12 bulan. Kita mau cari untuk 1 bulan. Berarti kita harus membaginya dengan 12. Bentar, ini pasti kesalahan. Nah, ini ada kesalahan ya teman-teman. Ini harus ditutup. Berarti nutupnya ini harus double. Sebentar. Nah, ini yang benar. Ternyata tadi lupa tanda ini. Maaf ya teman-teman. Ini sama. Oh iya, sepertinya yang rent expense tadi lupa diposting ke buku besar. Coba kita lihat. Rent expense. Nah, belum diposting. Kita posting dulu ya. Jangan lupa ya teman-teman. Setelah di jurnal itu harus diposting. Nah, satunya lagi prepaid rent. Prepaid rent-nya kan dikredit, berarti prepaid rent-nya itu berkurang. Jadi saldo prepaid rent itu tinggal 5.500.000.
Nah, yang penyesuaian tadi itu, penyesuaian yang penyesuaian itu langsung diposting juga ke akun yang terlibat. Pertama, beban depresiasi dulu. Beban depresiasi. Debit ya. Debit. Ini. Kemudian satu lagi itu di sini. Kredit ya. Equipment ini tidak berkurang, tapi equipment ini disusutkan menggunakan akun khusus atau akun yang kontra dengan equipment, yaitu akun accumulated depreciation expense. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut. Kan penyusutan peralatan berarti sama ya ayat jurnal penyesuaiannya. Yang beda cuma angkanya. Nah, untuk angkanya, peralatan yang kedua yaitu peralatan komputer. Komputer ini kan harganya 6 juta, tetapi ada nilai residu atau nilai sisanya 1 juta. Dengan umur ekonomis 4 tahun. Berarti menghitungnya seperti ini. Sama dengankan dulu. Nilai perolehan komputer tadi kan 6 juta. 6 juta. Nah, 6 juta ini dikurangkan dengan nilai residu. Nilai residunya adalah 1 juta. Kita tutup dulu. Kemudian, umur ekonomis dari komputer ini kan 4 tahun. Kita bagi 4. Ini sudah dapat penyusutan untuk 1 tahun. Yang diakui kan cuma 1 bulan. Berarti kita harus membagi ini dengan 1 bulan. Dengan 12 bulan. Karena 1 tahun itu kan 12 bulan. Apakah berhasil? Berhasil. Sepertinya nih kebanyakan tidak ya. Tuh. Betul ya teman-teman. Coba kita pastikan menggunakan kalkulator dulu. Itu 5 juta dibagi 4 tahun. 15. Betul. Ini langsung kita posting ke buku besar. Akun yang terlibat sama seperti yang tadi, depresiasi dulu, beban depresiasi. Nah, kita tambahkan ya. Oke. Satu lagi ini. Oh, ini lupa dibuat referensi. Kredit. Kita tambahkan. Ini ditambah ini. Kan? Nah, ini sudah selesai jurnal penyesuaiannya. Tapi ini kan ada hanya beberapa akun yang terlibat dalam jurnal penyesuaian. Tapi seluruh akun itu harus dibuat seperti ini ya teman-teman, agar kita mengetahui bahwa semua akun ini sudah mengalami atau melewati jurnal penyesuaian. Jika tidak ada pengaruhnya, maka salin saja akun
yang di atasnya, saldo yang di atasnya ya. Sepertinya tidak ada. Kita tambahkan 0 ini. Nah, ini tidak terlibat. Tetap kita buat ya. Equipment ini tidak mengurangi langsung, tetapi penyusutannya itu dikumpulkan di sini. Ulangi sampai habis. Oh, ini sudah. Ini sudah. Ini belum. Nah, sudah semua ya, kita posting ke dalam buku besar. Jurnal penyesuaian juga sudah. Kita menyusun kertas kerja agar memudahkan untuk membuat laporan keuangan. Ini kan ada saldo trial balance. Trial balance ini kita copy saja dari sini. Ini balance kan? Seharusnya saat di copy ke sini tetap balance. Apakah tetap balance? Kita besarkan dulu kolomnya karena tidak bisa menampung angka yang banyak. Why? Kenapa tidak balance? Aku tahu penyebabnya. Sini balance kan? Waktu di sini itu tidak balance. Berarti rumus kopinya pakai ini. Tetap tidak balance. Ini ada yang bergerak karena neraca saldonya sudah berubah. Nah, ini supply-nya sudah jadi 50. Padahal belum boleh seharusnya ini. Bentar.
Nah, ternyata harus satu-satu memindahkannya ini. Maaf ya teman-teman. Nah, balance kan? Nah, adjusting. Dari akun yang terpengaruh itu pertama supplies di kredit nih sudah. Terus ada prepaid trend itu terlibat juga 500 kredit. Terus akumulasi ada terlibat juga, ada 2 ya tadi akumulasinya, ini maaf ini ditambah ini. Nah, akun yang terlibat lagi rent expense ini di debit, rent expense 500, supplies expense 1.010.000, depreciation juga terlibat ya, kita tambahkan yang ini tambah yang ini. Nah, benar kan? 3.853.750 rupiah. Sama ya teman-teman, berarti sudah benar memindahkannya. Nah, ini kita sesuaikan dulu. Debit, kalau debit bertemu dengan debit, berarti kan ditambah. Kalau bertemu dengan kredit, berarti dikurang. Nih, kalau kredit ketemu kredit ditambah, tapi kalau ketemu debit dikurang. Nah, sebentar, ini kan kenapa tidak balance? Karena ini kan ada akun yang min, kita hapus saja ya. Untuk akun-akun yang kosong atau akunnya min, ini kan kosong, ini hapus saja. Hapus, ini kan min, kita hapus. Yang min dan akunnya kosong kita hapus saja. Ini akan balance. Kosong, min, kosong. Oke. Balance kan? Nah, income summary dan financial position. Income summary ini untuk mengelompokkan akun 4 dan 5 atau akun nominal. Sedangkan financial position ini untuk mengelompokkan akun 1, 2, 3 atau akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Mudah saja, kita lihat nomornya. Akun income summary atau akun nominal biasanya dimulai dengan nomor akun 4. Berarti dari sini. Ini tidak usah dilihat lagi ya teman-teman, kita fokus ke sini, ke kolom sini. Jadi ini kan berpindah. Copy. Apakah berubah hasilnya? Oh, ini berjalan ya. Rumus tetap berjalan. Berarti cara copy-nya seperti ini. Coba dulu ya. Nah, tidak berjalan. Ini kita pindahkan ya. Berarti dari ini sampai sini. Oke. Agar tidak berjalan, copy-nya pakai yang ini ya. Pakai yang 1, 2, 3, jangan yang FX. Oh, ini belum terkena format counting. Nah, kenapa tidak balance? Memang tidak balance. Nah, itulah yang menyebabkan laba atau rugi. Kita buat 2 kolom lagi ya di bawah.
kita fokus ke selisih antara ini dan ini ya. Nah, bisa kita lihat sepertinya perusahaan ini mengalami kerugian. Kita buktikan. Ternyata perusahaan ini merugi. Ini tetap. Ini dan ini kan lebih besar debit daripada kredit. Berarti pendapatan yang diterima ini kurang. Lebih besar beban. Seperti ini caranya. Waduh, ruginya 2.663.750 nih. Lumayan besar ini. Baru buka usaha sudah rugi. Nah, lihat di sini asetnya itu lebih besar yang dikredit daripada yang debit. Sudah dipastikan perusahaan ini mengalami rugi. Nah, salah kan? Nah, berarti perusahaan ini mengalami rugi. Ruginya sebesar 2.663.750. Waduh, rugi. Tidak apa-apa. Hanya sekedar latihan ya teman-teman. Tapi kalau untuk usaha ini tidak bagus. Oke, kita lanjut ke laporan keuangan. Revenue-nya itu bersumber dari sini, revenue. Service revenue ya. Sebentar. Ini tulis dulu. Service revenue. Service revenue-nya itu kita ambil di sini ya. Nah, expense-nya ini kan ada banyak expense-nya. Kita copy aja dari sellers expense sampai sini. Ya, kita perbesar kolomnya. Ini sellers expense. Dimulai dari sini berarti ya. Saldo yang diambil. Kita copy. Terus kita pindahkan ke sini. Pakai ini. Nah. Pasti rugi. Total bebannya ini ada berapa? Ternyata bebannya ada 8 juta. Sedangkan pendapatan hanya 5 juta. Sudah dipastikan bukan net income, tapi loss income. Rugi ya. Waduh. 2.663.750. Nah, sama kan? Berarti memang rugi. Dan laporan keuangannya benar karena di antara kertas kerja dan laporan keuangan menunjukkan saldo kerugian yang sama, yaitu 2.663.750. Ini saldo Rizky pada tanggal 1 Februari kemarin. Iya. Nih, bukan net income, tapi loss income. Oke. Ini. Kita lihat
Prefer sepertinya tidak ada. Prefer tidak ada, 0 ya. Berarti saldo Rizky akhir bulan Februari yaitu ini dikurang ini. Nah, berkurang. Jadi saldo Rizky Travel ini berkurang. Yang awalnya 1 Februari sebesar 258.125 pada tanggal 28 Februari menjadi 255.461.250 rupiah. Current assets. Current assets itu atau aset lancar. Aset lancar itu terdiri kas, akun receivable, supplies, prepaid rent, prepaid advertising. Nah, ini yang akan habis dalam waktu 1 tahun. Langsung kita copy ke sini. Oh, belum tercopy. Ini ya. Nah, angkanya nominalnya ini. Oh, sebentar. Ini ada kejanggalan. Ini sepertinya rumus yang di sini tidak berjalan ya. Kita ulangi rumusnya. Ini dikurang ini. Nah, ini harusnya. Ini tidak berjalan berarti rumusnya. Nah, tetap. Berapakah aset lancarnya? Rp43.180.000. Fixed assets-nya itu equipment dan akumulasinya. Saldonya kita ambil di sini. Equipment. Oh ya, lupa. Akumulasi itu kan saldonya di kredit, sedangkan ini saldonya di debit semua. Jadi kita kasih tanda kurung atau tanda min di sini ya. Kan kredit. Nah, berarti
total aset tetap. Berapa total aset tetapnya? Kita jumlahkan. Nah, ini total asetnya. Short term liability, utang jangka pendek. Iya. Utang vessel. Vesselnya ini kita anggap sebagai vessel jangka pendek. Tidak ada utang ya. Nah, rugi tapi tidak ada utang. Tidak apa-apa. Walaupun sebetulnya tidak boleh. Ini tidak ada equity. Equity-nya ini risky capital. Risky capitalnya kita tidak ambil dari kertas kerja ya, tapi kita ambil dari sini. Nah, risiko kapitalnya kita ambil dari laporan perubahan ekuitas. Ya. Nah, kenapa ini sudah balance? Pasti ada yang salah. Kita periksa. Case-nya 38, 430. 55.500. Betul. 25 343 750. Lihat di kertas kerja. Sama. Kenapa tidak balance? Karena ini tadi tidak berjalan saya. Ini kita ganti dengan ini. Tadi ada error. Ini kenapa tetap tidak balance? Rumus sudah benar. Tiga 430 50 500. Oh, ternyata di sini. Tapi ini kok bertambah? Bentar. Ini ada kesalahan. Tetap salah. Salahnya di mana?
Ini seharusnya sama ya. Apa yang menyebabkan ini tidak balance? Dua lima 125. Ini 300. Oh, ternyata ini lupa dimasukkan. Ini ada akun satu lagi ya teman-teman. Astagfirullah. Ini ada yang ketinggalan akunnya. Ternyata akun ini ketinggalan. Teman-teman harus lebih berhati-hati ya, dan harus teliti. Total liability-nya itu ini ya. Nah, ini kita akan menghitung return of equity dan return of assets. Ini return of equity atau ROE digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan ekuitas, dengan bermodalkan ekuitas yang diinvestasikannya. Jadi rumusnya laba. Jika laba ini rugi, berarti ini dibagi dengan ekuitas. Ekuitasnya itu ini dikali 100%. Waduh, minus ya. Sangat buruk. 0,0 minus. Ini rugi. Total assets-nya ini ada ini. Dikali surat, bukan dikali ya, pakai bintang. Nah, waduh, ini perusahaannya cukup buruk sekali. 0,00 banyak sekali nolnya. Oke, lanjut ke jurnal penutup. Jurnal penutup itu pasti akhir bulan ya, saat perusahaan menyusun laporan keuangan. Nah, jadi akun yang ditutup itu adalah akun yang bersifat sementara atau lebih dikenal dengan akun nominal. Akun nominal itu terdiri dari pendapatan dan beban-beban. Nah, ini adalah akun yang harus bersaldo 0. Harus bersaldo 0 sehingga pada periode selanjutnya akun ini tidak digunakan lagi. Yang bersisa hanya akun real, akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang pertama, kita tutup dulu pendapatan. Cara menutup pendapatan yaitu service revenue. Service revenue ini bersaldo normal di kredit, sehingga apabila ingin ditutup atau dinolkan, caranya dengan membalik akun tersebut ke arah atau ke sisi yang berlawanan. Ini kan awalnya kredit, berarti service revenue-nya ini kita balik ke debit. Service revenue ini nomor akunnya 411. 411.
saldonya sesuai yang di sini ya. Nah, akun yang menjadi akun pendampingnya yaitu akun income summary atau ikhtisar laba rugi. Nanti akun income summary ini akan ditutup juga. Ini kan termasuk akun sementara. Income summary. Income summary kan belum ada di neraca saldo. Kita tambahkan ya. Kita tambahkan dengan nomor akun 313 aja. 313 sama ya. Nah, ini kan namanya jurnal. Berarti jurnal itu seluruhnya, pokoknya setiap jurnal harus diposting ke buku besar. Ini kita posting dulu ya ke buku besar. Yang pertama yaitu akun service revenue. Kita buktikan di sini apakah saldonya akan 0 atau tidak. Ini dari closing JP. Service revenue tadi kan saldo normalnya di kredit. Tadi pada jurnal penutup di debit. Nah, kita posting ya di debit. Kan sebentar, apakah ini sudah menggunakan rumus? Oh, belum menggunakan rumus. Berarti kredit bertemu dengan debit berarti dikurang 0. Betul kan? Saldonya menjadi 0. Oh ya, kita harus menambahkan buku besar untuk income summary. Income summary nantinya juga akan ditutup. Kita copy aja dari sini. Iya. Income ini nanti akan ditutup akun sementara ini. Nah, tanggal 28 ya dari jurnal penutup. Tadi di kredit ya. Income summary-nya di kredit. Oke. Pindahkan ke kredit. Lanjut. Tadi kan sudah menutup akun pendapatan. Sekarang kita harus menutup akun beban. Kita lihat ada berapa beban. Nah, ada 7 akun beban. Nah, ke-7 akun beban ini harus 0 saldonya. Akun beban kan saldo normalnya di debit. Berarti jika ingin kita kosongkan atau kita nolkan, caranya yaitu dibalik ke saldo, ke sisi yang berlawanan. Debit, maka akan kita letakkan di kredit. Akun temannya yaitu income summary. Ini kita copy saja ya. 313. Oh, ini 313. Ini kita copy saja ke sini. Kita majukan. Nah, nomor akunnya kita copy. Nominalnya kita copy juga. Ya, kan debit semua. Nah, debit ini kita kembalikan ke kredit. Ini kita jumlahkan. Ini jumlah dari sini ya. Nah, ini kan. Ini jangan lupa diposting. Kita posting dulu ke income summary. Income summary-nya di debit ya.
ini. Kredit ketemu debit. Tapi kan debitnya lebih besar, berarti saldonya di debit. Nah, ini kan saldo rugi. Oke, kita masukkan mana beban-beban. Nah, beban-beban dimulai dari sini. Kita posting ya teman-teman. Ini pasti akan bersaldo 0. Kredit kan? Nah, debit ketemu kredit 0. Lanjut ya. Kredit ya, rent expense-nya kredit. Sama seperti yang tadi, debit ketemu kredit berarti dikurang 0. Lanjut. Sampai semua akun sudah diposting. Kredit lagi. Debit dikurang kredit. Debit dikurang kredit. Ini debit dikurang kredit. Debit dikurang kredit. Nah, jadi semua akun nominal sudah bersaldo 0. Nah, akun yang akan ditutup terakhir yaitu akun modal. Sebenarnya bukan ditutup, tapi lebih tepatnya disesuaikan sih akun modal itu. Yang kita tutup ini adalah akun income summary. Akun modal itu disesuaikan menggunakan akun income summary. Antara income summary yang kredit dan debit kan lebih besar yang debit. Berarti kita harus mengkreditkan income summary. Income summary-nya ini harus dikredit. Modal. Karena modalnya berkurang tadi kan? Berkurang kan modalnya? Berkurang. Jadi akun modal ini harus diletakkan di debit. Berlawanan dengan saldo normal. Ini ya. Risiko kapital ini harus diletakkan di debit, sedangkan income summary-nya di kredit. Sebesar ini ya, atau
Bisa juga seperti ini, diselisihkan antara yang ini dengan yang ini. Sama saja, ini ruginya 2.663.750. 2.663.750. Kita langsung posting ya ke buku besar. Ini income summary. Income summary tadi di debit. Oh, income summary-nya di kredit ya teman-teman. Kan debit ketemu kredit jadi 0, ditutup kan, karena ini hanya akun sementara. Kita sesuaikan modalnya pasti berkurang. Karena apa? Karena Rizky Travel mengalami kerugian, baru beroperasi sudah rugi. Ya, ini temu dengan debit berarti dikurang. Nah, ini saldo modalnya 255.461.250 rupiah. Sama. Nah, ini kan sudah balance. Oh, bukan trial balance ini, tapi closing journal. Nah, selanjutnya neraca saldo setelah penutupan, closed trial balance. Langsung kita pindahkan saja dari kertas kerja ini, kecuali modal ya. Ini kita pindahkan, kecuali modal. Karena kita akan menggunakan modal bukan yang di kertas kerja ya, tapi kita menggunakan modal yang sudah disesuaikan ini. Nah, ini ada di buku besar saldo terakhir. Balance. Oke teman-teman, ternyata dari awal hingga ke akhir ini kita menyusun siklus akuntansi, Rizky Travel ini mengalami kerugian. Baru membuka usaha sudah rugi. Tapi Rizky Travel ini tidak mempunyai utang. Utangnya hanya 300.000 dan kerugiannya itu 2.663.750. Karena ini hanya sebagai bahan pembelajaran tidak apa-apa. Tapi jika untuk berbisnis tidak patut untuk ditiru ya teman-teman, karena berbahaya. Nah, ini akan menjadi saldo awal pada periode selanjutnya, yaitu pada periode Februari-Maret. Berarti pada periode Maret ini yang akan menjadi saldo awal. Akun-akun real, yaitu akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Oke teman-teman, mungkin sekian video siklus akuntansi dari Rizky akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.